Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lois dari Prodi KPI semester 5 kelas C. Baik, sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen dakwah, yaitu Bapak Samsul, di mana kali ini saya akan sedikit menjelaskan ataupun mengulas tentang materi mata kuliah, yaitu tentang sistem pelatihan manajemen dakwah. Baik, sebelum kita sampai kepada pembahasan apa itu pelatihan manajemen dakwah, di sini dijelaskan bahwasanya pengertian pelatihan manajemen dakwah. Pelatihan dalam bahasa Inggris disebut training, adalah proses melatih kegiatan atau pekerjaan. Pelatihan merupakan bagian dari suatu pendidikan yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau kemampuan khusus seseorang atau kelompok. Kegiatan pelatihan dakwah ini juga menjadi poin penting, bahwasanya pelatihan kegiatan dakwah hendaknya mencakup syarat sebagai berikut. Apa saja sih cakupan-cakupan yang harus dalam manajemen dakwah? Pelatihan dalam dakwah, yang pertama adalah jelas bahwa dengan adanya pelatihan tersebut, ya, harus membantu seseorang menambah kemampuan dan wawasannya. Sudah jelas dong, dengan adanya pelatihan maka akan terus tumbuh yang namanya kualitas-kualitas dari sumber daya manusia tersebut. Selanjutnya yaitu pelatihan harus menimbulkan perubahan dalam kebiasaan bekerja seseorang, dalam sikapnya terhadap suatu pekerjaan, dalam informasi dan pengetahuan yang dapat ia terapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi bagaimana pelatihan tersebut harus mampu menimbulkan perubahan dalam kebiasaan bekerja seseorang. Jadi yang awalnya kamu bekerja yang biasa saja, ketika sudah mengikuti pelatihan, maka akan muncul yang namanya perubahan-perubahan dalam diri, seperti itu. Jadi yang pertama adalah peningkatan kualitas, selanjutnya adalah perubahan-perubahan dalam diri. Selanjutnya adalah eh, dasar-dasar pelatihan dakwah, yaitu yang pertama, apa sih dasar-dasar yang harus dimiliki dalam proses pelatihan dakwah ini? Yang pertama adalah perubahan sebagai alasan dan tujuan pelatihan. Seperti yang dijelaskan selanjutnya adalah keseringan ilmu dan amal. Keseiringan ilmu dan amal, bagi bagaimana kita sudah mempunyai ilmu dan juga kita sudah mengamalkan. Jadi kemudian kita dilatih, maka kemudian kita mempunyai ilmu, dan itu lalu bagaimana kita mengamalkannya, seperti itu. Selanjutnya adalah pengajaran. Yang selanjutnya yaitu kewajiban dakwah. Dakwah merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh pelajar muslim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 125. Serulah kepada jualan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Jadi kita menyerukan kebaikan kepada mereka, dan bantahlah mereka dengan kebaikan juga, seperti itu. Selanjutnya di sini pelaksanaan pelatihan dakwah. Kapan pelatihan dakwah itu dilaksanakan? Maka di sini juga dijelaskan yang pertama, tahap pelatihan dakwah. Sukses tidaknya pelatihan dakwah akan sangat tergantung kepada pelaksanaan. Jadi kesuksesan dari suatu pelatihan, maka itu tergantung dari bagaimana pelaksanaannya itu, bagaimana cara mengemasnya itu. Ada banyak. Yang pertama, memantapkan persiapan belajar dalam pelatihan dakwah. Selanjutnya yaitu berusaha maksimal untuk dapat menghasilkan yang terbaik. Selanjutnya yaitu materi pelatihan dakwah. Itu semua harus dipenuhi agar bagaimana? Agar output dari pelatihan dakwah itu bisa terlihat, bisa nampak. Oh, berkat ikut pelatihan dakwah, dia mempunyai belajar ini, belajar dan lain sebagainya, topiknya dan lain sebagainya. Mungkin itu saja sedikit kesimpulan dari saya. Kesimpulan bahwasanya pelatihan dalam manajemen dakwah itu penting sebagai bentuk upgrading diri, sebagai bentuk upgrading kita. Selanjutnya yaitu pelatihan itu juga penting sebagai bentuk
menambah wawasan kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.